Jadi cita-citanya jangan hanya sebatas di Persita maksudnya kan? Persita menjadi klub impian, oke. Reja ini juga penggagas ya. Salah satu penggagas pemekaran Tangerang Utara. Dua kata, utarakan utaramu. Pernah mencalonkan diri sebagai anggota senator di Senayan. Dulu nomor 40 2019. Teknik juga. Iya. Energinya lebih terkuras juga. Ibarat main futsal kan? Bagian futsal. Lapangan kecil itu capek. Rumah belajar Bintang Utara. Rumah Bintang Utara kan bukan Bintang Kejora ya. Bintang Utara. Bahaya kalau Bintang Kejora. Anggap Bintang. Itu Anda nyalek. Langsung aja ya. Saya nyalek di PPP sebagai caleg milenial, boleh ya? Boleh dong. Iya, karena politik itu hanya 5 tahunan, tapi persaudaraan dan Indonesia selamanya. Menjadi caleg itu cita-cita apa Bang? Enggak. Cek. Kawan-kawan pemirsa, berjumpa lagi di podcast Bung Jo. Saya kedatangan tamu, orang hebat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, baik, kita kembali lagi di Bung Jo Podcast. Waduh, Kali ini kita ketemu dengan narasumber kita, Ketua KNPI Kabupaten Tangerang. Saya dikudeta, guys. Itulah akibatnya kalau belum disuguhin kopi. Jadi narasumbernya mengkudeta. karena belum ngopi. Iya. Kalau udah ngopi mungkin dia Jadi kita ngopi dulu Bang. Ngopi dulu, boleh. Ngebukanya bisa nggak? Oh, bisa dong. Ini panas ya? Oh gitu. Tamu ini harusnya saya yang nyuguhin guys. Ya, karena saya tadi yang udah buka dua, maka saya harus menyediakan kopinya. Dulu dong. Mantap. Ini kopi apa nih? Ini kopi Bangka. Bangka. Jenisnya Robusta ya. Robusta. Jadi ada asam-asamnya ini. Berarti kalau udah ngopi boleh ngerokok ya? Boleh lah. Boleh ngerokok. Oke Bang Reja, sambil santai ya. Karena ini podcastnya ngopi sambil ngobrol sambil ngopi. Oke, bertemu lagi di Bung Jo Podcast. Salam Pancasila. Salam Pancasila Bang, 5 jari. 5 jari. Iya. Bukan 2 jari ya. 2 jari nomor abang nyalek ya. Iya. Guys, hari ini saya kedatangan tamu yang jauh sekali, tidak asing lagi bagi kita, dunia aktivis kepemudaan pasti kenal. Bung Reja Ibnu Malik. Selamat malam, Bang. Siap, Bung Jo. Dalang tempur. Jadi Bung Reja Ibnu Malik ini, kalau teman-teman suka ke Stadion Persita, beliau ini selalu ada di tribun. Khususnya pakai kalung-kalung yang ada tulisan LOC apa itu? Iya kan? Selalu ada ini Bung Reja, aktivis kepemudaan yang sekarang juga menjabat sebagai sekretaris Asosiasi PSI Kabupaten Tangerang. Jadi PSI Kabupaten Tangerang ini nih sekretarisnya yang melakukan berbagai macam liga di wilayah Kabupaten Tangerang ya. Dari umur berapa Bang? Dari usia 8 sampai usia terakhir kemarin kita ada Tangerang League usia 19 tahun. Dari 8 tahun sampai 19 tahun ya. Jauh sebelum Tangerang Junior League ini digelar, di luar sana banyak kompetisi level nasional juga digelar. Ternyata pesertanya banyak dari SSB dan akademi di Kabupaten Tangerang. Nah, maka kami ASKAB berupaya untuk memfasilitasi SSB Akademi dengan kompetisi, sehingga akan muncul potensi-potensi anak-anak Kabupaten Tangerang atau hasil binaan dari Kabupaten Tangerang yang nantinya berasal dari kompetisi itu sendiri. Ya contoh seperti yang sudah ada gitu kan, masuk di timnas gitu. Ada
Henry Rivaldi, gitu, Naga, ada Agung, ada juga banyak anak-anak Kabupaten Tangerang asli yang memang main di Persita. Gitu. Hanya memang kadang ini yang seringkali juga jadi apa ya, bahan masyarakat Kabupaten Tangerang, kok nggak ada orang Kabupaten Tangerang. Nah, perlu dipahami, Persita ini klub profesional. Klub profesional dengan kebutuhan pemain yang juga terbatas. Dengan kualitas yang diinginkan oleh pelatih kepala. Gitu. Maka tidak bicara daerah, tapi bicara kebutuhan tim. Tidak ada orang dalam istilah-istilah gitu ya? Oh, tidak ada. Tidak ada yang seperti itu gitu. Karena kompetisi dulu ya. Kompetisi dulu karena memang masih banyak, bahkan bukan banyak ya, hampir semua klub di Indonesia itu menggunakan APBD. Tapi sekarang sudah tidak boleh. Liga 2, Liga 1 itu tidak boleh. Liga 3 masih boleh karena masih amatir. Tapi kalau sudah profesional, Liga 2 dan Liga 1 itu sudah tidak boleh menggunakan dana pemerintah. Dipahami oleh masyarakat luas Kabupaten Tangerang. Nah, kalaupun anak-anak ini menginginkan main di Persita, tentu itu menjadi impian anak-anak Tangerang. Tapi jangan selesai di Persita lah. Gitu. Ya. Jadi kalau di belakang ada istri jadi bilang ya Persib gitu ya. Jadi cita-citanya jangan hanya sebatas di Persita maksudnya kan? Persita menjadi klub impian, oke. Tapi cita-citanya harus lebih tinggi dong. Egy Maulana Fikri main di Polandia saat itu, ya kan? Pratama Arahan, Asnawi main di luar negeri, di Korea, di Jepang. Itu dong harusnya. Sehingga bisa meningkatkan kualitas diri dan ya kalau bahasa orang Tangerang tuh apa namanya, ari-arinya nggak dibuang sih gitu kan. Jadi nggak berani buat coba lari keluar. Ya mungkin ingin membela klub kesayangan, Bang. Tentu ingin membela klub kesayangan, tapi lagi-lagi pada konteks pemilihan pemain itu kan kewenangannya pelatih. Kewenangannya manajemen dan pelatih dalam meramu tim, kan itu. Apakah itu kebutuhannya si A, si B itu orang Tangerang atau bukan? Ya kita nggak bisa paksakan itu. Nah, untuk bagaimana membuktikan, toh masih ada sarana lain, ada klub lain, main aja dulu, kan gitu. Banyak kok anak-anak Tangerang yang main di luar Tangerang, punya nama besar di luar Tangerang, karena lagi-lagi akhirnya sudah mulai terlihat dan bisa balik, dan ternyata itu menjadi kebutuhan tim, bisa main di Persita, kan gitu. Jadi era industri sepak bola ini tentu bicaranya profesional. Kalau sudah mau bicara profesional, maka harus menguatkan mental profesional. Gitu. Jangan mental kampung. Gitu. Jangan di jangan sendiri. Jangan di kampung sendiri. Harus berani main keluar, gitu, buktikan kualitas diri. Karena kalau ya terutama buat anak-anak yang sekarang sedang merintis di dunia sepak bola, tentu kalian harus punya mental profesional. Tunjukkan kualitas kalian, maka klub-klub profesional itu akan melihat kalian. Nah ini nih, buat memasarkan itu gimana? Lagi-lagi kompetisi. Atau nyebrang ke Parung, ada Persikabo. Persikabo. Iya. Ya, gimana itu? Artinya begini, ketika anak-anak sudah, kan berangkatnya dari SSB, berangkatnya dari akademi, yang mereka masih usia muda yang baru kenal nendang bola, passing, kayak dan sebagainya gitu misalnya, maka mereka harus ikut kompetisi, gitu. Nah, pada prosesnya itu nanti ketika ya lagi-lagi talent scouting. Ketika kompetisi itu berjalan, ketika kompetisi itu terus digelar, maka radar pengamat, radar talent scouting itu pasti masuk. Potensi mereka akan terlihat. Nah, sekarang punya cita-cita pengen jadi pemain profesional, pengen jadi pemain Persita, tapi nggak masuk SSB, nggak masuk akademi misalnya. Main cuma di kampung. Sarananya mana? Masuklah ke SSB, masuk ke akademi, berlatih yang giat, tunjukkan kualitas kalian, percaya proses, suatu saat kalian akan bisa masuk di klub profesional, bahkan mungkin bisa di timnas. Untuk SSB, saya berharap jangan pengen komentar kan.
kalian jangan menyerah, terus ikuti kompetisi sehingga ada sarana untuk anak-anak bisa membuktikan bahwa mereka mampu. Jadi Bang Reja ini hafal nih pemain yang bisa main di kampung mana. Kita tanya dulu aktivitas Bung Reja, kakak dari aktivis, pendiri salah satu sekolah ya di Pantura juga, ada namanya Bintang Utara. Rumah Belajar Bintang Utara. Rumah Belajar Bintang Utara. Bintang Utara kan bukan Bintang Kejora ya. Bintang Utara. Bahaya kalau Bintang Kejora. Coba Bang ceritakan aktivitasnya merintis gitu. Ya, terima kasih Bung Jo. Rumah Belajar Bintang Utara itu kegiatan sosial kita bersama teman-teman di kampung sih sebenarnya. Ada kurang lebih 6 orang. Satu permainan, satu aktivitas di teater, di kepemudaan dan sebagainya. Sampai akhirnya saat lagi ngopi gitu kan, kita coba terpikir tentang anak-anak muda di lingkungan yang banyak putus sekolah. Di Kecamatan Paku Haji Bang ya? Ya, salah satunya di Kecamatan Paku Haji, juga beberapa kecamatan yang lain. Akhirnya kita tercetus ingin buat sebuah tempat yang nanti menjadi sarana belajar mereka dan juga masyarakat lainnya. Akhirnya ya nekat kita urunan, kalau nggak salah waktu itu kita terkumpul punya uang 400.000 dari urunan. 400.000 dari urunan, kita beli bambu, baru hanya bambu saat itu. Baru hanya punya bambu, ya namanya proses, ya kita percaya pada proses, ya akhirnya ada aja gitu, ada aja hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga terbangunlah satu gubuk untuk proses belajar mengajar anak-anak di sana. Ya alhamdulillah berjalan, ya itulah pada perjalanannya kita bisa ngumpulin mereka, ya belajar bareng, karena prinsip di Rumah Belajar Bintang Utara itu sama-sama belajar dan belajar sama-sama. Tahun berapa itu Bang? Itu tahun kurang lebih 2014 ya. 2014 ya betul. 2014 kita rintis, jadi tempatnya di tengah sawah ya. Tengah sawah ya, masih asri gitu kan. Di sekelilingi kalau lagi saat lagi hijau itu kan enak banget dilihatnya gitu kan. Itu sama penduduk ya? Sama penduduk bareng di sana. Jadi ya kita banyak juga memberikan pendidikan formal dan formalnya, juga lebih ke arah kewirausahaan. Artinya kita mencoba menggali potensi anak-anak di Rumah Belajar Bintang Utara. Yang senang di seni kita arahkan untuk ke kesenian, yang senang di olahraga, ayo dengan olahraganya. Juga usaha kita juga dorong kewirausahaan dan sebagainya. Itu di Rumah Belajar Bintang Utara. Sekarang umurnya udah ke hampir 10 tahun ya? Hampir 10 tahun. Masih berjalan kan itu? Aktivitasnya masih berjalan, cuma memang tempatnya geser. Oh, tempatnya geser, digusur kali ya? Sawahnya dibeli orang Jakarta, bukan? Masih ada, hanya memang aktivitasnya karena memang sekarang lebih banyak di dekat rumah saya. Jadi aktivitasnya masih lebih kepada pendidikan non formal anak-anak sekitar. Oke Bang, itu merintis 400.000 ya. Berawal dari 400.000. 400.000. Terus pengajarnya juga banyak dari anak-anak muda Bang ya. Anak-anak muda dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah, dari Bogor, Depok ada juga di sana. Dan mereka sukarela itu ngajar di situ ya. Itu yang bikin kita bersemangat untuk tetap mempertahankan Rumah Belajar Bintang Utara. Yes, ada. Sebelum lanjut, ini rada keras ini omongan nih. Oke, Bung Reja. Ya, Bung Jo. Saya lihat ada poster-poster warna hijau, poster yang bergentayangan dengan gambar Bapak Reja Ibnu Malik. Ya. Kita nyalek langsung aja ya. Saya nyalek di
Partai Persatuan Pembangunan. P3. 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 Hijau yang ada tabahnya hijau. Sesuai dengan korek tadi ini maksudnya. Hijau maksudnya. Apa motivasi Bung Reja nyalek? Bukannya udah nyaman nih membina anak muda di bidang olahraga, banyak kompetisi dan sebagainya. Ya, nyalek itu adalah sarana kebijakan melalui politik lagi-lagi. Artinya kebermanfaatan kita kepada masyarakat tentu akan lebih luas. Berkompetisi ya, berkompetisi. Karena buat apa latihan kalau tidak ada kompetisi ya? Ya. Mencalonkan diri sebagai DPRD Provinsi Banten ya. Itu ada Provinsi Banten. Dapil Tangerang Waji, Selatan Timur, Selatan, Raja, Sinanjaya dan Pasar Kemis. Banten 5. Tidak ada incumbent tapi dengan para senior. Para senior. Karena Anda baru ya masuk P3. Baru. Wakil ketua ya? Wakil ketua. Itu 3 hari langsung. Oh enggak lama. Berbulan-bulan. Insan berbulan-bulan. Melalui proses lagi. Bukan 3 hari. Bukan 3 hari. Wakil ketua Bapilu. Sekretaris. DPC-nya wakil ketua, kalau di Bapilu saya sekretaris. Kalau di P3 itu namanya LP2. Lasna Pemenangan Pemilu. Gitu. Di bawah Bang Sandiaga Uno ya. Sandiaga Uno. Tapi ini benar-benar spesialis sekretaris ya. Spesialis sekretaris, Ya. DP3 sekretaris. Kebetulan mungkin. Menjadi caleg itu cita-cita apa Bang? Enggak, caleg bukan cita-cita lah. Caleg itu kan sarana kita untuk meningkatkan kualitas diri, sarana kita untuk meningkatkan kapasitas untuk memiliki kebermanfaatan kepada masyarakat. Bung Reja Ibnu Malik ini pernah mencalonkan diri sebagai anggota senator di Senayan loh, di Jakarta sono. Dulu nomor 40 2019. Cek di Google. Iya, kalau nggak percaya cek di Google. Sekarang malah turun gunung nih, nyalek di DPRD Provinsi Banten. Saya nyalon DPD RI itu saya belum ingin berpartai. Waktu 2019 kan calon DPD RI itu independen dan tidak tercatat sebagai anggota partai atau simpatisan partai. Maka ke sana. Dan menariknya ya itu tadi, untuk menjadi calon anggota DPD RI itu kan perlu dukungan masyarakat banyak gitu. Jadi berdarah-darahnya untuk menjadi calonnya. Tidak hanya sekedar nanti ketika sudah jadi calon, mau jadi calonnya aja luar biasa tuh. Karena perlu ngumpulin KTP ya untuk dapat dukungan dari masyarakat dengan tahapan-tahapan itu luar biasa. Luar biasa. Sudah lolos juga alhamdulillah ya. Sudah lolos. Ya menjadi calon, ya. Uyuhan gitu. Apalagi menang itu bonus. Ya, seorang anak muda dari kampung bisa nyalon DPD RI dengan perjuangan dari teman ke teman ya alhamdulillah. Dan suaranya pun tidak memalukan, guys. Iya. Kalau nggak percaya, cek di Google. Ya, ini di DPRD Provinsi Banten, dapil 8 kecamatan tadi ya? 8 kecamatan. DPD RI itu 8 kabupaten kota, sekarang turun di lebih kecil ya? Kecil, 8 kecamatan. Iya. Tapi energinya lebih terkuras sekarang. Oh gitu ya? Ya, luar biasa. Ibarat main futsal kan? Lapangan kecil itu capek. Motivasinya apa Bang, selain tadi untuk bermanfaat kepada warga, ada suara-suara yang disampaikan oleh pemuda atau masyarakat wilayah utara nih, sehingga Abang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Banten gitu. Ya. Sebagai caleg milenial boleh ya? Boleh dong. Caleg milenial tentu saya juga harus membawa suara-suara anak muda. Berangkat dari kegelisahan tentang kondisi anak muda yang menginginkan, misalnya contoh dalam konteks pendidikan,
Misalnya di kampung halaman saya di Papua Haji, ini anak muda pengen punya SMK gitu. Ya itu kan nanti di provinsi. Mudah-mudahan kalau memang saya terpilih sebagai anggota DPRD provinsi, salah satunya bisa memperjuangkan itu. Bagaimana sarana pendidikan di wilayah utara atau di Papua Haji misalnya itu bisa tercipta nanti. Ya, yang lainnya ya tentu tentang bagaimana kita bisa mengedukasi, menciptakan lapangan kerja yang juga bisa memberikan manfaat lebih besar lagi kepada masyarakat. Orang Paku Haji pernah jadi anggota dewan ya sih Bang? Ada. Kamu provinsi? Provinsi ada. Ada. Hari ini yang masih menjabat ada 2 orang. Orang Paku Haji? Orang Paku Haji ada. Kok nggak bisa memperjuangkan SMK ya? Itu yang kegelisahan itu muncul, maka saya maaf ya saya nggak tahu. makanya saya harus coba terjun, mudah-mudahan, tapi entah apa bagaimana kondisinya ya, tapi paling tidak saya ingin meneruskan perjuangan anak-anak muda. Atau jangan-jangan anggota dewannya bukan Komisi 5 ya? Bisa mungkin. Iya. Tapi ya persoalan dia ada di komisi berapa, tapi bicara tentang bagaimana konstituennya, bicara tentang bagaimana masyarakatnya, tentu ada fasilitas-fasilitas yang bisa dia manfaatkan untuk membangun komunikasi dan sebagainya, kira-kira itu. Jadi Bang Reja akan memperjuangkan, kalau nggak salah itu saya juga sempat hadir itu Bang, ikut tanda tangan ketua itu petisi dukungan untuk membangun adanya SMK di Papua Haji. Iya, sempat ke Provinsi Banten, sempat ketemu ketua Komisi 5. Sempat, saya pikir luar biasa anak-anak muda gitu. Saya pikir dengan adanya anggota dewan yang nanti juga bisa berkomunikasi langsung dengan anak muda, yang bisa juga menjembatani apa yang menjadikan anak muda, saya pikir itu kedepannya kan luar biasa. Di Papua Haji itu fasilitas buat anak muda itu gimana menurut Abang? Sudah lengkap infrastrukturnya? Lengkap atau tidaknya barangkali relatif ya. Kalau bicara sarana, pemerintah sudah ada stadion mini misalnya, atau ada GOR, ada GSG yang memang ruangan cukup luas untuk mereka bisa beraktivitas dalam kegiatan apapun, atau juga ada kegiatan sama harga lainnya, ada di sana ada panahan misalnya gitu kan. Ya saya pikir tergantung persepsinya sih, tapi prinsipnya sih sudah ada. Tinggal pengembangan sumber daya manusianya. Karena membangun ini kan bukan hanya sekedar membangun fisik seperti jalan dan sebagainya. Yang paling utama adalah SDM. Membangun mental dan karakter. Ini yang harus dibangun anak-anak muda Tangerang Utara dengan sumber daya manusianya. Karena kan perkembangan zaman sekarang kan jelas tentu persaingannya juga luar biasa gitu kan. Jangan sampai ya mereka akan menjadi tamu di rumahnya sendiri. Ya apalagi di utara banyak pembangunan yang wow. Ada PIK 2 ya. Ya itu salah satunya. Terus ada padi-padi apa itu? Padi-padi sudah nggak ada. Oh sudah nggak ada. Jadi Bang Reja representasi dari pemuda dari Tangerang bagian utara, ya, Kabupaten Tangerang bagian utara yang entah kapan merdekanya. Kalau nggak salah Bung Reja ini juga penggagas ya. Salah satu penggagas pemekaran Tangerang Utara. Nah gimana ini? Apakah ini batu loncatan untuk lebih memperjuangkan Tangerang Utara di provinsi? Saya kalau bicara Tangerang Utara sih memang bersemangat. Iya. Karena 2019 saya mencoba berkontestasi untuk menjadi snapel juga salah satunya adalah itu. Tangerang Utara. Karena ya lagi-lagi kan kita menunggu tentang bagaimana keran di pusatnya ini kan dibuka tentang bagaimana pemekaran wilayah. Dop ya. Nah, daerah otonomi baru itu. Begitupun juga dengan kondisi hari ini saya di DPRD Provinsi, nyalon sebagai anggota DPRD Provinsi misalnya, ya bicaranya ke Tangerang Utara. Artinya
potensi wilayahnya sudah ada. Tinggal bagaimana membangun kekompakan. Ini yang barangkali perlu dieratkan lagi teman-teman di Tangerang Utara, baik para senior, para junior gitu kan. Karena kalau bicara Tangerang Utara, dulu pada zamannya Tangsel masih Cipasera, Tangerang Utara lebih dulu. Tangerang Utara lebih dulu, hanya potensinya lebih bagus Tangerang Selatan maka Tangerang Selatan. Jangan-jangan nanti ketinggalan lagi ya sama Tangerang Tengah ya. Ya sambil berjalan lah saya pikir. Sekarang kondisi Tangerang Utara sudah sama. Tadi Bung Jo nyebut namanya PIK 2 gitu kan. Secara kota metropolitannya sudah ada gitu. Belum lagi fasilitas umumnya gitu kan. Sekarang sudah ada rumah sakit Pakuaji gitu kan. Itu salah satu perjuangan kami di Tangerang Utara saat itu. Kenapa kita butuh rumah sakit ya? Kita butuh fasilitas. Kita butuh fasilitas kesehatan, kita butuh juga pembangunan di sana. Artinya relate banget ketika kita bicara pemekaran wilayah, maka kita harus mendorong percepatan pembangunan. Karena dengan percepatan pembangunan sehingga bisa meningkatkan PAD. Nah, dalam konteks percepatan pembangunan, kita juga harus melihat tentang bagaimana percepatan sumber daya manusianya agar bisa adaptasi gitu kan. Lagi-lagi tadi jangan sampai ada mereka menjadi tamu di rumah sendiri. Tapi gini Bung Reja, orang utara itu tidak kehabisan orang pintar dan berprestasi. Kita tahu pimpinan DPRD Provinsi Banten salah satunya putra terbaik Tangerang Utara. Begitupun juga ketua DPRD Kabupaten Tangerang, juga dari utara. Pun ketua Abdesi juga dari Tangerang Utara, Bung Reja. Betul. Jadi orang utara itu tidak kehabisan orang-orang cerdas dan pintar serta orang yang berprestasi. Kalau saya lihat. Sepakat. Artinya tinggal bagaimana komitmen. Gitu. Kesemangat Tangerang Utaranya sudah muncul. Artinya kita sama-sama tahu bahwa pergerakan pemekaran wilayah ini kan dulu pada zamannya almarhum Haji Nuryadi, terus Pak Haris Mansur, sempat juga Pak Deden Sukron, terus Bang Budus gitu kan, ya sampai Bang Sugandi Itra dan sebagainya gitu kan. Artinya ada lagi satu yang belum disebutin. Siapa tuh? Bang Jembar. Bang Jembar salah satunya. Artinya gini, para senior teman-teman di Tangerang Utara itu sebenarnya punya semangat yang sama ke Tangerang Utara. Tinggal kita menyamakan persepsi tentang bagaimana langkah-langkah konkret untuk menuju ke sana. Yang tadi Bung Jo bilang bahwa kita punya pimpinan DPRD di provinsi, wakil ketua, kita punya ketua dewan di utara, kita punya ketua abdesi gitu kan dan sebagainya. Ada sebenarnya sumber daya manusia yang bisa membangun komunikasi lebih jauh ke sana. Nah, hanya konsepnya yang belum disatukan. Artinya perencanaannya harus dimulai. Tahapan-tahapannya harus dijalankan. Itu yang menjadi PR kami di sana. Ya mudah-mudahan nantinya ketika sumber dayanya terus ditingkatkan secara menyeluruh, ya itu akan bisa terwujud. Karena Kabupaten Tangerang ini luas, 29 kecamatan. Bung Jo kalau mau keliling Kabupaten Tangerang itu nggak cukup satu hari, Bung Jo. Iya benar. Jadi saya kelilingnya setiap Jumat. Dengan rakyat memberi. Iya, itu tadi pusat pemerintahan di Tiga Raksa. Betul. Nah, sekarang kami dari Tangerang Utara untuk nyampe ke Tiga Raksa butuh waktu. Lebih dekat ke kota ya. Tangerang 2 jam. Lebih dekat ke kota. Jadi gini, pada konteks pemekaran wilayah itu kan bukan pada persoalan persoalan kami tidak suka dengan pemerintah atau apa, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa mendekatkan pelayanan sehingga masyarakat bisa pelayanan lebih cepat.
Ya walaupun memang upaya-upaya itu dilakukan seperti pelayanan kesehatan misalnya sekarang sudah dibangun rumah sakit Pakuaji gitu kan. Orang orang barat ternyata tidak terfasilitasi, sekarang sudah dibangun juga rumah sakit di Tiga Rak dan sebagainya. Dua malah orang barat. Toba ya, Toba termasuknya misalnya. Itu kan upaya-upaya pemerintah dalam coba mendekatkan pelayanan dalam konteks kesehatan. Tapi apakah pelayanan lainnya juga ada? Kan belum juga gitu. Artinya ketika memang pemekaran wilayah itu terwujud, ya harapannya adalah bagaimana masyarakat bisa terlayani lebih cepat, lebih dekat. Itu yang menjadi harapan. Ya teman-teman di Tangerang Utara gitu. Berarti salah satu alasan pencalonan Abang ini salah satunya untuk menyatukan kesadaran yang tercecer di antara para petinggi Tangerang Utara yang tadi saya sebutkan mungkin. Mungkin bisa juga, artinya prinsipnya sih tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan di Tangerang Utara. Artinya kalau misalnya arah-arah kebijakannya bisa didorong ke Tangerang Utara, harapannya adalah bagaimana masyarakat Tangerang Utara bisa sejahtera misalnya gitu kan, kualitas pendidikannya bisa meningkat gitu, sehingga ya sumber daya manusia bisa meningkat. Oke guys, ini Bung Reja. Jadi kalau berbicara Tangerang Utara, beliau berkeringat, sangat semangat sekali. Sangat semangat sekali. Lebih dari 350 derajat Celcius. Panas banget. Itu anak muda harus optimis. Betul. Iya, berangkat dari apapun anak muda harus optimis. Sama halnya seperti jargon saya waktu DPD RI, anak muda kudu bisa. Kalau sekarang anak muda harus berperan, jangan baperan. Iya, benar. Terus apalagi tuh pesan? Terus berkarya anak-anak muda, jangan putus semangat lagi-lagi. Yang pasti apapun potensinya kalian harus gali sehingga itu bisa menjadi masa depan kalian. Kaitan tadi konstituen barangkali ya, tentu bicara politik adalah silaturahmi, mendekatkan diri barangkali, karena yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendengar, bukan tentang bagaimana kita bisa berbicara. Betul. Ketika sudah jadi baru berbicara. Oh iya, karena parle itu artinya ngomong. Ngomong baik. Ya. Artinya ketika kita turun ke masyarakat, kita harus lebih banyak mendengar. Tentunya mungkin dari sana kita akan bisa melihat kenyataan yang sebenarnya di tengah masyarakat. Ya, saya memang anak kampung, tapi saya juga harus mendengar lebih luas tentang bagaimana keluh kesah anak muda, tentang bagaimana keluh kesah masyarakat. Gitu. Melalui politik inilah kita bisa menampung suara-suara rakyat itu, sehingga ini bisa menjadi arah kebijakan kita nanti ke depan. Kalaulah mungkin Allah meridhoi saya sebagai anggota DPRD DPRD Provinsi Banten. Iya. Tadi DPRD apa? Kabupaten. Jadi guys, Bung Reja ini ada dua misinya dari obrolan tadi. Lebih kepada mempersatukan tadi kan untuk Tangerang Utara, ya, dan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia. Iya, sesuai dengan partainya, Persatuan Pembangunan. Ya, persatuan dengan pembangunan. Iya. Tadi juga dia menyebutkan politik itu silaturahmi ya. Silaturahmi. Iya, karena politik itu hanya 5 tahunan, tapi persaudaraan dan Indonesia selamanya. Selamanya. Dan terakhir, Bung Reja, ya, 2 kata untuk Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Tangerang atau calon Kabupaten Tangerang Utara. Apa? 2 kata. Karena kata. Abang nomor 2 kan? Jadi dua kata. Spesial buat saya 2 kata. Iya, 2 kata. 2 kata, utarakan utaramu. Oke, Bang. Jadi sebelum ditutup kita ngopi dulu, Bang. Karena ngopi itu sehat, politik identitas itu jahat. Oke. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.